Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa mendapat perlindungan dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini kami akan menyampaikan 4 karomah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Diambil dari Tebu Ireng Online. Kiai Hasyim Asy'ari memang bukanlah kiai yang faktual di bidang kesufian. Bidang itu geser ke arah cukir di ampu sang murid, Kiai Haji Adlan Ali. Bahkan dalam beberapa literatur beliau mengkritik praktik sufi yang berlebihan. Tapi bukan berarti beliau anti. Bagi beliau semua sah-sah saja, asal tidak menyalahi syariat agama. Sebagai kiai host, beliau sangatlah kental dengan ibadah yang kuat. Sholat malam, puasa, zikir, sholat sunnah, dan beramal soleh. Walau tidak secara khusus bertarekat sebagaimana sang murid Kiai Romli Tamim dan Kiai Adlan yang menjadi mursyid tarekat Qadiriyah Naksabandiyah. Ada beberapa karomah beliau yang pernah dipersaksikan. Namun, sebelum berlanjut, pembahasan ini hanyalah untuk selingan, agar kita semakin yakin bahwa beliau memang adalah kiai dengan banyak keutamaan. Bukan melulu keilmuan, kehidupan spiritualnya juga kuat, bahkan bisa dikatakan pas, tidak berlebih dan tidak berkurang. Ada juga beberapa santri lain yang memberikan kesaksian. Berikut beberapa karomah Kiai Hasyim yang sekiranya kami himpun. 1. Mengetahui isi hati orang. Mengetahui isi hati orang lain, bukanlah sembarang pencapaian. Tentu kebersihan hati dan keteguhan spiritual yang dapat sampai pada kemampuan itu. Kiai Hasyim menurut kesaksian Kiai Abu Bakar dapat mengetahui isi hati orang lain, padahal saat itu tidak pernah diceritakan hal tersebut kepada beliau. Misalnya, sebagai santri kalong yang tidak menginap di pondok. Kiai Abu Bakar pulang pergi pondok dan rumah. Suatu saat beliau berangkat dari rumah ke pondok jalan kaki melewati prostitusi dekat pondok, yang juga merupakan bentukan pemerintah Hindia Belanda melalui pabrik gula cukir. Beliau tiba-tiba menggumam dalam hati, kok bisanya tempat seperti ini ada dekat sekali dengan pondok. Beliau melihat adanya perempuan-perempuan di pinggir jalan menjajakan diri. Menawarkan diri pada lelaki hidung belang yang mungkin kebetulan lewat dan mau mampir. Saat itu beliau juga ditawari, dalam bahasa beliau bercerita ditarik-tarik. Beliau berpikir negatif, kok bisanya dekat pondok Tebu Ireng, ditempati wanita-wanita seperti ini. Saat itu usia beliau masih muda, jelas pikiran muda sekali kemana-mana. Sesampainya di pondok, beliau tetap kepikiran tentang hal itu. Tiba-tiba, pukul 8 seusai mengaji, Kiai Hasyim mengumpulkan santri. Abu Bakar muda ada di antara kumpulan santri itu. Beliau dawuh banyak hal. Namun pamungkasnya, beliau mengatakan perkataan yang cukup mencengangkan dalam benak Abu Bakar remaja. Begini anak, kamar mandi itu ada kalinya, untuk pembuangan, kalau tidak ada tempat pembuangan, bagaimana bisa punya kamar mandi? Mendengar dawuh begitu, Abu Bakar muda ini tersentak seperti didawuhi di depan umum oleh Kiai Hasyim, padahal santri lain tidak tahu bahwa itu menyindir santri kalong bernama Abu Bakar. Sejak saat itu, Kiai Abu Bakar tidak mau berprasangka buruk lagi tentang pondok dan keadaan masyarakat sekitarnya. Pengalaman kedua, masih sama. Pembelajaran kelas, biasanya berakhir menjelang duhur. Santri Abu Bakar yang merupakan santri kalong biasanya pulang setelah sholat duhur. Terbersit pikirannya untuk tidak ikut sholat jamaah dan hendak langsung lari pulang. Tiba-tiba dijawil oleh Kiai Hasyim, diminta untuk tidak pulang terlebih dahulu, diminta sholat jamaah di pondok dulu. Jangan pulang dulu, jamaah duhur dulu. Akhirnya Abu Bakar tadi, tidak jadi pulang, ikut sholat berjamaah sekalian dengan wiridnya. 2. Identifikasi kebohongan orang lain. Cerita selanjutnya datang dari penuturan almarhum Kiai Tahmid, guru Nahwu zaman Kiai Hasyim. Kang Tahmid ini santri senior asal Brebes, Jawa Tengah. Cerita ini dari Kiai Abdul Haq Brebes yang mendengar langsung dari Kiai Haji Tahmid Jagalempeni saat mengaji. Kiai Tahmid yang saat itu santri kepercayaan Kiai Hasyim menerima tamu, pernah ditimbali Kiai Hasyim untuk melayani tamu yang datang. Pamannya, Kang Bahrudin yang juga santri senior di Tebu Ireng, diminta oleh beliau untuk memanggilnya. Lalu Kang Tahmid bergegas ke endalem Kiai Hasyim dekat masjid pondok. Kang Bahrudin mengingatkan agar Kang Tahmid sholat dulu. Namun, Kiai Tahmid malah menundanya, nanti saja katanya. Saat di endalem Kiai Hasyim bertanya pada Kang Tahmid, apakah sudah sholat apa belum? Kang Tahmid berbohong mengatakan sudah.
Kiai Hashim lalu sontak meminta Kang Tahmid sholat dulu dengan nada separuh membentak dari tempat duduk beliau. "Tahmid, sana sholat dulu." Tahmid kaget bukan kepalang, ternyata gurunya tahu kalau ia belum sholat. Segera ia menuju ke bilik kamarnya. Tentu saja bukan kebetulan Kiai Hashim menebak-nebak. Karena beliau memang dikenal bisa mengidentifikasi kebohongan, entah dari fisik maupun metafisik. 3. Digoyang-goyang, rumah doyong, miring, bisa tegak lagi. Kebetulan kami pernah mewawancarai seorang santri beliau, santri Kalong juga ternyata. Rumahnya dicukir, rumahnya sangat kecil dan memprihatinkan. Namanya Ahmad Taib, jauh dari kesan kiai atau ahli agama, dengan pakaian biasa. Beliau ini bercerita tentang salah satu karomah Kiai Hashim. Suatu saat si Taib muda merenung di senggangnya waktu. Tiba-tiba Kiai Hashim datang dan bertanya, "Ada apa nak, kok melamun?" Ahmad Taib menjawab, "Itu rumah saya doyong, miring." Akhirnya Kiai Hashim mengajak Ahmad Taib melihat rumahnya yang miring itu. Sesampainya di sana, Kiai Hashim hanya menggoyang-goyang salah satu bagian rumah yang miring. Dilalah, rumah itu lurus kembali, alias berdiri tegak lagi. Ahmad Taib terkejut dan senang. Terkejut karena seperti ajaib sekali, rumah digoyang-goyang saja, yang asalnya miring menjadi lurus. Karena kalau dibenarkan tukang bisa memakan biaya mahal dan tentunya selesai dalam berhari-hari. Di balik semua itu, ia merasa senang dan gembira, rumahnya bisa berdiri tegak lagi. Kata Mbah Ahmad Taib, begitulah cara beliau menyenangkan santri, kadang tidak terduga. 4. Menyumbat mesin giling pabrik gula cukir. Satu lagi kesaksian Kiai Abu Bakar tentang karomah Kiai Hashim Asy'ari. Santri pernah dibuat heran berkeping-keping, takjub, dan ngeri. Dalam bahasa Kiai Abu Bakar, "Kok bisa ya?" Di depan Tebuireng pada masa penjajahan Belanda, ada rel kereta yang biasa dilalui kereta komersil Jombang-Kediri, Jombang-Surabaya. Namun terkadang juga bisa dilalui oleh lori yang mengangkut tebu-tebu untuk digiling di pabrik cukir. Suatu saat lori yang mengangkut tumpukan tebu siap giling, terguling. Tebu-tebu berhamburan. Santri yang mengetahui itu, berhamburan mengambil tebu itu. Lalu mandor Belanda datang dan memukuli mereka. Berita itu sampai di telinga Kiai Hashim dan beliau merasa geram dan kesal. Kiai Hashim mendatangi pabrik tersebut dan menuju mesin penggilingannya. Saat giling memang sangat sibuk sekali. Pabrik cukir termasuk pabrik yang paling besar di Jawa Timur. Entah bagaimana Kiai Hashim mengeluarkan kunyahan susur atau inang dalam bahasa Melayunya dari mulut beliau. Lalu disumpelkan atau dimasukkan mesin penggilingnya. Wallahualam, mesin berhenti dan padam. Kiai Hashim membiarkannya sampai 3 hari. Pabrik tidak bisa beroperasi, tentu rugi. Tebu-tebu yang datang mengantri untuk digiling, menjadi kering. Diservis oleh teknisi tidak kunjung juga bisa menyala. Akhirnya pihak pabrik sowan kepada Kiai Hashim dan meminta maaf. Sejak saat itu, Belanda membiarkan santri mengambil tebu gratis dan dibiarkan saja. Hal itu berlangsung sampai pabrik diambil alih Jepang, lalu dinasionalisasi oleh pemerintahan Soekarno. Terlepas dari semua karomah di atas, beliau adalah manusia biasa. Bedanya, adalah tingkatan kedekatan dengan Allah saja yang berbeda dengan kita. Beliau adalah ahli ilmu dan ibadah. Percaya atau tidak percaya, hal-hal seperti disaksikan oleh saksi hidup. Semoga bermanfaat dan menambah perbendaharaan kisah inspiratif kita dari sosok Kiai Hashim Asy'ari. Sahabat santri, demikian kisah dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan, kebenaran hanya milik Allah semata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.